Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dewi Jayanti. Saya dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Palangkaraya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana dalam Islam seorang muslim melaksanakan kewajibannya terhadap jenazah. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita memandikan jenazah, bagaimana cara kita mewudukan jenazah, bagaimana cara kita mengkafani jenazah, dan yang terakhir bagaimana cara kita menguburkannya. Ya, baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara memandikan jenazah menurut Islam. Nah, sebelum memandikan jenazah ada baiknya kita mempersiapkan terlebih dahulu peralatan untuk memandikan jenazah agar proses memandikan jenazah berlangsung lancar. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa tempat untuk memandikan jenazah itu yaitu tempat yang tertutup. Ya, berikut ini adalah cara memandikan jenazah yang baik dan benar menurut Islam. Ya, jadi yang pertama kita harus membacakan niat. Nah, di sini niat untuk memandikan jenazah laki-laki yaitu nawaitul ghusla adaan hazal mayyiti lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit laki-laki ini karena Allah Ta'ala. Nah, adapun niat untuk memandikan jenazah perempuan yaitu nawaitul ghusla adaan hazal mayyitati lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari si mayit perempuan ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang telah disediakan. Nah, yang ketiga yaitu memakai sarung tangan sebelum memandikan. Selanjutnya ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basah agar auratnya tidak terlihat. Kemudian bersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari dan tangan, serta rambutnya. Kemudian angkat kepala jenazah sampai setengah duduk, lalu tekan perutnya agar semua kotoran keluar. Ya teman-teman, saya meminta maaf karena ternyata setelah saya membaca literatur yang saya gunakan, ternyata membaca niat memandikan sholat jenazah itu saat kita menyiramkan seluruh tubuh jenazah, dan di saat itulah kita membaca niat memandikan jenazah yang telah saya beritahu sebelumnya. Nah, setelah membaca niat tersebut sampai kotoran yang keluar dari perut tidak ada yang menempel pada tubuh, kemudian kita bersihkan kubul yaitu kemaluan depan dan dubur yaitu kemaluan belakang jenazah dari kotoran, dan kita harus pastikan tidak ada yang menempel. Lalu kita siram atau basuh jenazah mulai dari anggota tubuh yang sebelah kanan terlebih dahulu, yaitu dimulai dari kepala, leher, dada, perut, paha hingga kaki paling ujung. Kemudian balik ke bagian sebelah kiri. Nah, siram lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Selanjutnya basuh jenazah dengan air bersih ke tubuh jenazah. Bagian tubuh juga digosok secara perlahan dan lembut dengan menggunakan handuk yang halus. Lalu kita siram dengan kapur barus. Setelahnya jenazah diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Nah, jadi mewudukan jenazah ini akan saya jelaskan setelah saya menjelaskan cara memandikan jenazah ini. Setelah itu menyela jenggot bagi laki-laki dan melepaskan sanggul bagi perempuan, dan mencuci rambut jenazah memakai air daun bidara atau sampo jika tidak ada air dari daun bidara tersebut. Lalu basuh sekujur tubuh jenazah, dan yang terakhir yaitu keringkan tubuh jenazah dengan menggunakan handuk kering. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara mewudukan jenazah. Nah, di sini tata cara mewudukan jenazah itu sama dengan tata cara kita berwudu pada umumnya, mulai dari fardu dan sunah-sunahnya.
Hanya saja dalam mewudukan jenazah, kita tidak dianjurkan untuk memasukkan air ke dalam hidung dan mulut jenazah, agar tubuh jenazah tidak cepat rusak dengan masuknya air ke dalam tubuhnya. Ya baiklah, berikut ini adalah niat mewudukan jenazah laki-laki, yaitu nawaitul wudu'a lihazal mayiti lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudu untuk mayit laki-laki karena Allah Ta'ala. Dan untuk niat mewudukan jenazah perempuan, yaitu nawaitul wudu'a lihazal mayitati lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudu untuk mayit perempuan karena Allah Ta'ala. Ini adalah cara mengkafani jenazah. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan. Untuk mengkafani jenazah laki-laki perlu disiapkan 3 lembar kain putih dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, bagian terdalam, yaitu kain lepas untuk menutup pusar hingga lutut. Yang kedua, kain baju yang menutup bahu sampai setengah paha, lebih utama lagi sampai separuh betis, sebagai lapisan kedua. Lalu lapisan terakhir, yaitu kain penutup untuk menutup seluruh bagian tubuh. Sedangkan bagi jenazah perempuan disiapkan 5 kain putih dengan detail rincian sebagai berikut. Yang pertama, lapisan terdalam, yaitu kain basahan yang menutup antara pusar dan lutut. Selanjutnya, lapisan kedua meliputi kain kerudung dan baju kurung, yaitu kain yang menutup bahu sampai betis, batas minimalnya yaitu sampai paha. Dan yang terakhir, yaitu lapisan terakhir, adalah 3 lembar kain sebagai pembungkus yang menutup seluruh badan. Cara mengkafani jenazah laki-laki adalah membungkus jasadnya dengan 3 lembar kain putih tadi. Masing-masing kain tersebut diukur agar cukup lebar dengan panjang sesuai panjang tubuh si mayat. Nah, dengan lembar yang sekiranya bisa membungkus seluruh tubuhnya. Di sisi lain, makruh hukumnya jika menggunakan kain selain warna putih untuk mengkafani jenazah. Nah, sebagaimana juga dimakruhkan menggunakan semacam terusan gamis dan menutup kepalanya dengan semacam surban. Sedangkan jika jenazah perempuan, maka disunahkan mengkafaninya dengan 5 lembar kain putih sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Bagian dalam berfungsi untuk menutupi bagian pusar hingga anggota paling bawah. Himar atau tudung atau kerudung yang menutupi bagian kepala, gamis yang menutupi bagian atas hingga bawahnya sarung, dan lembar kain yang bisa membungkus seluruh jasad mayat. Nah, jadi cara mengkafani jenazah yang tadi adalah untuk mayat yang meninggal dalam keadaan normal dan sedang tidak berihram. Jika laki-laki atau perempuan meninggal saat sedang berihram, maka bagi mayat laki-laki wajib dibuka kepalanya, sedangkan untuk mayat perempuan wajib dibuka wajahnya. Langkah terakhir, sebaiknya disiapkan juga kapuk kapas dan 5 lembar kain putih. Kapuk kapas ini berfungsi untuk menutup lubang-lubang pada bagian tubuh yang terlebih dahulu diberi kapur baru sebelum dibungkus kain kafan. Setelah dikafani, bagian anggota-anggota sujud diikat dengan kain-kain yang telah disiapkan. Nah, yang nantinya akan dilepas ketika diletakkan di kuburan. Yaitu cara menguburkan jenazah. Nah, jadi di sini
ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu mempersiapkan lubang kubur. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam membuat lubang kubur menurut syariat Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu lubang kubur harus dalam. Nah, kedalaman lubang kubur setinggi orang yang berdiri di dalam dengan tangan melambai ke atas. Kemudian lebar dengan ukuran 1 zira atau 1 hasta lebih satu jengkal, setara dengan 50 cm. Selanjutnya yaitu bentuk lubang. Buatlah panjang yang cukup untuk jenazah, tentu melebihi tinggi badannya. Apabila tanah keras, disunahkan untuk membuat liang lahat di dalam lubang kubur. Jenazah ditaruh di liang lahat tersebut, kemudian ditutup menggunakan batu pipih. Namun di Indonesia sebagian besar masyarakat menggunakan papan kayu sebagai ganti batu pipih supaya tanahnya tidak runtuh menimpa jenazah. Lalu menguburkan jenazah di pemakaman muslim. Nah, alangkah baiknya bila muslim yang meninggal dikuburkan di pemakaman khusus muslim. Namun apabila tidak ada serta waktu menguburkan jenazah yang harus dilakukan segera, itu dianggap tidak masalah, asalkan selama proses penguburannya masih dengan syariat Islam. Selanjutnya yaitu mengenai waktu menguburkan jenazah. Mengenai waktu menguburkan jenazah perlu diperhatikan pula, karena bisa berdampak pada proses pemakaman serta ketersediaan warga yang membantu menguburkan. Nah, ada beberapa waktu yang dihindari ketika menguburkan jenazah. Nah, yang pertama yaitu matahari terbit hingga naik. Yang kedua yaitu matahari berada di tengah-tengah. Dan yang terakhir yaitu matahari hampir terbenam atau benar-benar terbenam. Selanjutnya adab masuk kuburan. Nah, para pelayat dan pengiring jenazah yang tidak dianjurkan untuk duduk sebelum jenazah diturunkan dari pembawanya. Nah, jadi adab selanjutnya membaca salam seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu assalamualaikum ya ahladiyar minal mu'minin wa muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun nasalulillahi lana walakumul afiyah, yang artinya semoga keselamatan tercurah kepada kalian wahai penghuni kubur dari golongan orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Kami insya Allah dan akan menyusul kalian. Saya meminta keselamatan untuk kami dan kalian. Selanjutnya yaitu memasukkan jenazah ke lubang kubur. Nah, bagi jenazah perempuan dikhususkan untuk membentangkan kain di atas lubang kubur. Nah, jadi ketika memasukkan jenazah ke dalam lubang, nah yang melakukan sebaiknya 2 atau 3 orang laki-laki yang paling dekat dengan keluarga jenazah semasa hidupnya. Selain itu, orang-orang yang memasukkan jenazah diusahakan oleh mereka yang malam harinya tidak junub. Cara meletakkan jenazah yaitu dengan mendahulukan kepala, kemudian meluruskan kaki. Ketika meletakkannya di lubang kubur, nah disunahkan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Nah, jenazah perempuan itu sebaiknya yang mengurus adalah laki-laki yang tidak dalam keadaan junub atau tidak menyetubuhi istri mereka pada malam sebelumnya. Setelah jenazah diletakkan di lubang kubur,
disarankan untuk menaburkan tanah 3 kali ke arah kepala mayit, baru kemudian ditimbuni tanah. Nah, yang terakhir yaitu membaca doa setelah selesai menguburkan jenazah. Setelah itu tadi penjelasan dari saya tentang bagaimana seorang muslim melaksanakan kewajibannya terhadap jenazah. Nah, di sini saya meminta maaf jika penjelasan saya ada yang kurang tepat, karena di sini sejatinya kita manusia pasti mempunyai kekurangan dan yang sempurna hanyalah Allah Ta'ala. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.